Agung Purnama mengepalkan kuat tangannya. Dia tidak percaya, Bian terbiasa hidup susah. Selama 2 tahun ini jelas kehidupan Bian serba mewah, dan semuanya serba dilayani. Berambung, 121. Sisi dan Ardi tampak terkejut saat melihat kedatangan Bian. Mereka langsung bangun dari duduknya. "Selamat pagi Pak," ujar Sisi. "Pagi," ujar Bian tanpa menoleh kemudian masuk ruangannya. Sisi menatap punggung Bian yang perlahan menghilang dari pandangannya. Perasaan Sisi sangat campur aduk. Sisi sudah mengetahui kabar pemecatan Bian. Sisi bahkan sempat mendatangi kedua ibu tiri Bian. Dia tidak terima Bian dipecat. Perjanjian mereka juga sebelumnya tidak ada itu tentang pemecatan Bian. Kedua ibu tiri Bian hanya menjanjikan ingin memberi efek zera pada Bian, dan supaya Bian pergi meninggalkan Dara. Namun pada kenyataannya, mereka malah mencampakkan Bian dan hubungan Bian dan Dara juga semakin dekat. Parahnya lagi Bian bahkan memilih bungkan selama beberapa hari ini. Dia tidak berusaha melakukan pembelaan, dia juga tidak datang ke kantor dan berusaha memperbaiki semuanya. Bian seakan terima-terima saja kalau dia dipecat. Padahal itu jelas tidak adil untuknya. Sisi sebelumnya juga sempat mengancam kedua ibu tiri Bian, dia akan memberitahu semuanya kelakuan ibu tiri Bian, tapi sayangnya Sisi hanya karyawan biasa. Dia diancam balik kedua ibu tiri Bian, dia akan dipecat jika berani buka suara. Sisi tidak mau dipecat, Sisi tidak mau kalau harus kehilangan pekerjaannya. Sisi bahkan ditawari jadi sekretaris CEO, jika dia tutup mulut. Sisi yang tidak ingin karirnya ikutan hancur, memilih tutup mulut, meski tidak bisa dipungkiri ada perasaan sedih di hatinya. Setelah ini dia tidak lagi bisa bertemu dengan Bian. Hidup ini memang harus berkorban, dan Sisi harus mengorbankan cintanya demi karirnya. "Loh Pak, mau kemana?" tanya Sisi bingung saat Bian kembali keluar dari ruangannya. "Saya hanya ingin ke ruangan Doni. Kamu kemasi semua barang-barang saya. Saya mau membawanya hari ini." "Pak, Bapak beneran akan keluar dari perusahaan ini. Bapak belum resmi dipecat Pak, Bapak masih ada kesempatan membela diri Pak. Bapak harus bertahan Pak, kesalahan Bapak bukanlah suatu yang fatal." Bian hanya menatap Sisi sebentar dan kembali meneruskan langkahnya dan tidak ada niatan menanggapi perkataan Sisi. Sedangkan Ardi kembali menganggukkan kepalanya menatap Bian. Dia sangat sedih melihat Bian. Bian memang terkenal bos yang dingin, tapi dia sangat baik, dia juga sangat bertanggung jawab pada pekerjaannya. Bian juga tidak neko-neko, bersih dan jujur. Tidak ada sedikit pun catatan Bian yang berusaha mengambil uang perusahaan. Zaman sekarang ini sangat susah mencari bos yang seperti itu. Ardi juga sangat tahu ini semua perbuatan seseorang yang jelas-jelas ingin menjatuhkan dan menghancurkan Bian. Dan yang paling membuat Ardi kasihan, darinya Bian seakan ikutan ingin menghancurkan karir Bian. Yang Ardi tahu, semua ayah pasti akan berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya, membela mati-matian anaknya, tapi kenapa ayah Bian sangat berbeda? Apa karena Bian terlalu penurut jadi anak, hingga dadinya seenaknya padanya? Ardi terus menatap Bian hingga Bian hilang dari pandangannya. Sementara itu Bian semakin mempercepat langkahnya. Bian tidak ke ruangan Doni tapi dia pergi ke arah lift. Pergi ke ruangan Doni hanya alasannya saja supaya dia bisa pergi dari kantor. Ini sudah dia rencanakan bersama Doni. Sebelum masuk lift Bian lirik kiri dan kanan. Sekitar lift tampak sepi. Bian bernafas lega, itu berarti dia bisa pergi dengan aman. Bian masuk lift dengan cepat, dan langsung menekan tombol tutup. Bian hanya menatap lurus ke depan saat lift turun dengan perlahan. Bian tersenyum tipis, begitu lift terbuka sudah ada Doni menunggunya. "Ini kunci mobil gue, dan semoga lancar press konferensinya," ujar Doni sembari memberikan kuncinya. Bian mengangguk. Doni kembali masuk cepat ke dalam lift, ini biar tidak ada yang curiga dengan kepergian Bian.
Doni juga sengaja menyuruh Bian memakai mobilnya. Bian mempercepat langkahnya ke arah mobil Doni. Dia harus segera sampai, sebentar lagi press conference akan dimulai. *****. Dara dan yang lainnya sudah sampai di kantor Sanjaya. Press conference-nya akan dilakukan di kantor Sanjaya Group. Ini Yudi sengaja melakukannya karena dia tidak mau ada yang tahu Bian melakukan press conference. "Princess, di mana Bian?" tanya Yudi. "Dia masih di jalan ya, katanya dia ke kantor sebentar." Alis Yudi terangkat. "Ngapain dia ke kantor?" Katanya, "Paling tidak dia sudah absen ya." Kata Bian kesempatannya hanya tinggal hari ini, jika dia tidak datang maka dia akan langsung dipecat. "Sepertinya Om Agung Purnama sengaja melakukannya ya, ini biar nama Bian jelek, sejelek-jeleknya." "Iya Princess, ayah mengerti," ujar Yudi. Yudi sangat mengerti posisi Bian, dan orang yang harus dihadapi Bian. Yudi menoleh saat sekretarisnya mendekati ya. "Iya anak, Pak, press conference-nya sudah bisa dimulai, Bapak sudah bisa ke depan." Para wartawan sudah banyak yang datang dan mereka semua sudah ditertibkan. "Sampaikan pada mereka, press conference akan diundur selama 15 menit. Saya masih harus menunggu seseorang. Bilang juga pada Pilo supaya menunggu tamu saya di parkiran." "Baik Pak, permisi Pak." Yudi mengangguk. Dara menatap tidak enak pada ayahnya. Waktu ayahnya itu sangat berharga, dan ini karena Bian, dia jadi harus menunda mengerjakan pekerjaannya yang lain. "Maaf ya." Yudi menatap anaknya. "Maaf kenapa Princess?" "Untuk Bian, ya. Tidak apa-apa Princess, ayah mengerti. Dia juga pasti sedang berusaha saat ini." Iya, benar kata Yudi, Bian yang sedang dalam perjalanan, berusaha memutar otaknya supaya bisa terbebas dari macet. Bian lirik depan dan belakang, semuanya sudah dipenuhi mobil dan motor. Bian benar-benar tidak bisa kemana-mana lagi. Bian memajukan sedikit mobilnya dan menggenggam rat setir mobilnya. Dia bisa terlambat sampai di tempat press conference kalau begini terus. Bian kemudian mengambil ponselnya dan kembali menghubungi Dara. "Assalamualaikum Ai, kamu sudah sampai mana?" "Waalaikumsalam, aku di jalan AB sayang, dan ini macet banget, kalau begini terus bisa-bisa 1 jam lagi aku baru sampai." "Sayang, apa press conference-nya sudah mulai?" "Belum Ai, tadi ayah minta supaya diundur 15 menit. Gimana caranya ya Ai, supaya kamu bisa cepat sampai?" Bian kembali memajukan sedikit mobilnya dan kembali fokus pada ponselnya. "Sebenarnya ada satu cara sayang. Kamu bisa bawa motor kan? Tolong kamu pinjam motor salah satu karyawan kamu Om Yudi. Kamu dan Ratu bisa jemput aku ke sini." "Ah iya benar juga Ai. Aku akan bicarakan dulu dengan ayah." "Iya sayang." Bian menutup sambungan teleponnya dan kembali memajukan mobilnya sedikit. Bian memukul setir mobilnya. Ada perasaan kesal di hatinya. Ini semua karena dadinya. Sementara itu Doni dan jajarannya sudah masuk ruangan rapat. Agung Purnama dan beberapa pemilik saham yang lain juga sudah duduk di kursi masing-masing. Beberapa dari mereka menatap kursi Bian yang masih kosong, sama halnya dengan Agung Purnama. Dia ikut menatap kursi Bian yang masih kosong. Doni hanya diam saja dan pura-pura fokus pada layar laptopnya. Sesekali Doni juga diam-diam melirik ponselnya, menunggu kabar dari Ratu. Ratu sudah janji padanya saat press conference dia akan menemui wartawan dan melakukan siaran langsung di YouTube. Apa press conference-nya belum mulai? Jangan-jangan Bian terjebak macet lagi. Batin Doni mulai khawatir. "Doni, di mana Bian?" tanya Agung Purnama. Doni tidak menjawab, dia terlalu sibuk dengan pikirannya. "Doni, di mana Bian?" tanya Agung Purnama lagi lebih keras. Bian di toilet Pak, dia sakit perut," ujar Doni tersadar dari lamunannya. "Toilet? Iya Pak, dia terlalu capek pikiran hingga menyebabkan buang-buang air." "Bohong Doni,
Kebohongan yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Beberapa di antara mereka tersenyum tipis mendengar jawaban Doni. Ini Doni terlalu polos atau gimana? Baiklah, kita tunggu 5 menit lagi, ujar Agung Purnama. Dia gak mungkin memaksakan Bian jika Bian sedang di kamar mandi. Dia bisa dicap terlalu kejam pada Bian. Doni mengangguk. Diam-diam Doni mengirim pesan pada Ratu. Ratu tidak membalas pesannya. Ratu bahkan tidak sempat melihat ponselnya. Ratu sedang dalam perjalanan bersama Dara. Dara membawa ngebut motornya dan Ratu hanya terus berdoa dalam hatinya. Princess, sepertinya di situ mulai macetnya. Gimana kalau kita suruh Mas Bian berlari ke arah situ saja? Aku juga akan berlari ke arah mobil Mas Bian. Ide bagus Ratu. Kamu telepon dia cepat. Oke Princess, ujar Ratu mengambil cepat ponselnya. Sementara itu di kantor perusahaan Sanjaya, nenek dan kakek terlihat harap-harap cemas. Terlebih saat melihat Yudi yang terlihat sibuk. Yudi sudah minta diundur 15 menit dan sekarang dia harus minta diundur 15 menit lagi. Dia duduk di samping nenek, mengusap pelan lengan nenek. Emak, yang tenang ya Mak. Saya yakin Bian akan sampai sebentar lagi. Iya nak, like, subscribe dan komen ya. 122, dimana Bian? Ujar Agung Purnama lagi. Ini bahkan sudah lebih 10 menit tapi Bian belum juga kelihatan batang hidungnya. Doni dan yang lainnya diam saja. Doni di mana Bian? Tanyanya pada Doni. Doni menatap Agung Purnama. Mungkin dia masih di toilet Pak, ujar Doni pelan. Dari tadi masih di toilet. Gak benar itu, sebaiknya kita mulai saja meetingnya. Pak, gak bisa begitu Pak, Pak Bian sudah datang ke kantor ini. Dan kita mau mulai meeting tanpa dia. Tidak bisakah Bapak bersabar sedikit lagi padanya? Ini hari terakhir Bian bekerja Pak, tolong hargai dia sedikit saja. Saya yakin Pak Bian juga sudah berusaha, tapi apa daya kondisinya juga tidak mendukung. Ujar Doni, saya yakin itu pasti hanya akal-akalan kalian saja. Kalian pasti sengaja ingin menunda rapat. Kamu cari dia. Bilang padanya tidak ada gunanya dia menunda-nunda. Cepat atau lambat dia juga pasti akan dipecat. Dia hanya buang-buang waktu saya saja. Apa dia tidak tahu waktu saya sangat berharga? Tegas Agung Purnama. Baik Pak, ujar Doni kemudian bangun dari duduknya. Doni keluar dari ruangan rapat. Doni tidak mencari Bian, dia memilih masuk satu ruangan kosong dan menghubungi Ratu. Assalamualaikum Po. Waalaikumsalam Bi. Bi kamu kemana saja? Apa kamu sudah bertemu dengan Bian? Aku masih di jalan Po, ini sangat macet. Mas Bian sudah bersama Dara, dan mereka naik motor ke tempat press conference. Kamu tenang saja ya Po, sebentar lagi mereka pasti sampai. Iya Bi, Bi kamu hati-hati. Iya Po. Sementara itu, di kantor Sanjaya waktunya sudah tiba dan Yudi tidak mungkin terus mengundurnya. Yudi tidak mau dia dicap tidak profesional karena masalah ini. Yudi menghampiri istrinya. Sayang, sebentar lagi mereka akan sampai. Aku mau ke depan duluan dan mulai press conference-nya. Ujar Yudi. Iya Mas, semoga press conference-nya berjalan dengan lancar ya Mas. Iya sayang, Mak. Pas saya ke depan duluan. Kalian yang tenang ya, percaya pada saya semua pasti baik-baik saja. Ujar Yudi. Iya nak. Kamu juga semoga semuanya berjalan lancar ya nak. Ujar nenek. Iya mak. Yudi kemudian melangkah ke depan bersama sekretarisnya. Sedangkan Dea menarik tangan nenek dan mengusapnya. Dea berusaha memberi ketenangan pada kakek dan nenek. Dea sangat tahu meski kakek dan nenek diam terus dari tadi, hati mereka pasti gelisah dan khawatir menunggu kedatangan Bian. Yudi sudah duduk di kursi yang disiapkan untuknya. Di samping Bian sudah duduk juru bicaranya. Juru bicara yang ditugaskan Yudi, agar press conference berjalan dengan lancar dan tertib. Di mejanya sudah sangat banyak mikrofon. Para wartawan juga terlihat tertib duduk di kursi masing-masing.
Selamat pagi semua, ujar Yudi memulai press konferensinya. Selamat pagi Pak Yudi, maaf kalian harus menunggu lama. Saya ada pekerjaan penting yang tidak bisa saya tinggalkan, ujar Yudi dan sengaja berbasa-basi untuk memperlambat waktu. Tidak apa-apa Pak, kami mengerti kesibukan Bapak, ujar salah satu wartawan. Terima kasih untuk pengertiannya. Gimana kabar kalian? Ujar Yudi lagi. Kami sangat baik Pak, ujar mereka. Mereka tidak menyangka Yudi Sanjaya ternyata sangat ramah orangnya. Syukurlah kalau baik, itu yang kita harapkan bukan? Kalau kita baik pekerjaan kita juga pastinya berjalan dengan lancar, ujar Yudi lagi. Yudi masih terus berusaha berbasa-basi sambil menunggu kedatangan Bian. Sementara itu Bian yang dia tunggu-tunggu sudah sampai depan kantor Sanjaya Group. Dara memarkirkan asal motor. Bian mengulurkan tangannya dan Dara langsung menyambutnya. Pak, Dara titip motornya Pak, ujar Dara keras pada satpam yang bertugas. Pak satpam yang sebelumnya bingung melihat kedatangan Dara hanya menganggukkan kepalanya. Dia kenal pada Dara. Dara anak bos besarnya. Dara dan Bian berlari secepat mungkin. Mereka tidak peduli saat ada karyawan yang menatap mereka heran. Bagi mereka yang terpenting bisa segera sampai di tempat press konferensinya. Badara dari sini, ujar Pilo sekretaris 2 Yudi, orang yang sudah ditugaskan menjemput Dara dan Bian. Dara mengangguk, ayo cepat Ai, kita ngikut Mas Pilo. Bian mengangguk dan berlari menghampiri Pilo. Pilo langsung berjalan cepat, Dara dan Bian mengikutinya dari belakang. Sementara itu di kantor Agung Purnama, Doni kembali masuk ruang rapat setelah beberapa menit. Agung Purnama menatap tidak suka Doni yang datang sendirian. Di mana Bian? Tanya Agung Purnama cepat begitu Doni duduk. Doni menarik nafas pelan dan menatap Agung Purnama. Pak, sebelumnya saya minta maaf. Saya tidak menemukan Pak Bian di toilet. Hanya saja Pak Bian sudah menitipkan pesan. Dia sudah membuat video. Dia minta dengan kerendahan hatinya, supaya kita menonton videonya terlebih dulu sebelum memulai rapat. Anggap saja ini sebagai permintaan terakhir dari Pak Bian. Pak Bian sudah bekerja dengan sangat keras selama ini. Apa Bapak tega mengabaikan permintaan terakhirnya? Ujar Doni pelan dan sedikit memelas. Doni sengaja mencari simpati semua yang hadir di ruangan rapat. Agung Purnama menatap Doni. Dia sangat yakin Doni sengaja melakukannya, dan demi supaya dia tidak dicap ayah yang sangat jahat terpaksa dia mengabulkan permintaan Doni. Baiklah kita tonton videonya terlebih dulu, putus Agung Purnama. Doni bersorak senang dalam hatinya. Sebelumnya Ratu sudah memberitahukan nama YouTube YMG melakukan siaran langsung saat press conference. Barusan Doni cek, Yudi juga sudah memulai press konferensinya. Sementara itu di tempat press konferensinya, Yudi tersenyum saat Ana memberi kode kalau Bian sudah siap. Baiklah semua, sebelum saya menjawab semua pertanyaan kalian, saya akan memanggilkan seseorang terlebih dulu. Bian silahkan masuk, ujar Yudi. Para wartawan tampak terkejut mendengarnya. Apa Bian yang mereka maksud itu Bian dan digosipkan pacaran dengan Dara, anak tiri dari mantan istrinya? Jika itu benar Bian yang dimaksud, ini benar-benar jackpot untuk mereka. Saat ini banyak banget yang ingin mewawancarai Bian. Sayangnya setelah kepulangan Bian dari Bali dia menghilang bak di telan bumi. Bian sudah berdiri di tempatnya dan berusaha menetralkan nafasnya. Dara yang datang bersamanya, membantu merapikan rambut dan penampilan Bian. Sudah rapi Ai, kamu sudah bisa masuk, ujar Dara. Bian menatap kekasihnya. Terima kasih sayang, dan doakan ya, semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Iya Ai, semangat Ai. Bian mengangguk. Bian mengecup dalam kening Dara. Aku ke depan sayang. Dara balas mengangguk dan tersenyum. Bian mengusap sayang rambut Dara kemudian melangkah ke ruang press conference. Wartawan benar-benar antusias melihat kedatangan Bian. Cekrek cekrek cekrek.
Mereka semua berlomba-lomba mengambil foto Bian. Yudi tersenyum melihat Bian dan bangun dari duduknya. Yudi menyambut kedatangan Bian. Bian tersenyum pada Yudi dan salim pada Yudi. Apa yang dilakukan Bian semua diabadikan di kamera para wartawan. Nenek dan kakek yang menonton dari YouTube tersenyum lega melihat kedatangan cucunya. Mereka sampai saling berpelukan saking senangnya. Tidak hanya kakek dan nenek yang merasa lega. Dr. Anto dan istrinya juga tersenyum lega. Begitu juga dengan keluarga Sanjaya yang lain. Sebelumnya mereka memang sudah mengumumkan di grup WA keluarga tentang press conference, dan mereka semua ikut menonton di YouTube. Mereka semua tersenyum melihat Yudi dan Bian dan bagaimana cara Yudi menyelesaikan masalah perusahaan. Lain keluarga Sanjaya, lain juga dengan Agung Purnama. Agung Purnama tampak mengepalkan kuat tangannya saat melihat kompaknya Bian dan Yudi Sanjaya. Bagaimana bisa Bian bersama Yudi Sanjaya? Bukannya dia tadi ada di kantor. Yudi Sanjaya kenapa mau membantu Bian? Apa yang sedang mereka rencanakan? Batin Agung Purnama bertanya-tanya. Agung Purnama juga gak mungkin menyuruh Doni mematikan laptopnya. Saat ini tidak hanya Doni yang menyalakan laptopnya. Beberapa di antara mereka yang penasaran, ikut menyalakan laptopnya. Kembali ke kantor Sanjaya Group. Bian tersenyum dan menyapa para wartawan. Lagi-lagi para wartawan terkejut dibuatnya. Terlebih saat melihat Bian yang terlihat begitu tenang dan seperti tidak ada beban. Selamat pagi semua, ujar Bian. Pagi, kompak para wartawan. Sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya kenapa saya dan Bian bersama saat ini. Ini memang bagian dari rencana saya, karena yang menjadi perbincangan hangat tentang kami saat ini saling berkaitan, jadi saya putuskan untuk meluruskan masalah ini bersama. Baiklah, sesi tanya jawabnya kita mulai, ujar Yudi. Para wartawan berlomba mengangkat tangan. Juru bicara Yudi bangun dari duduknya. Dari wartawan gosip kami persilakan untuk bertanya terlebih dulu, ujarnya. Wartawan gosip langsung bangun dari duduknya. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Ini untuk Pak Yudi Sanjaya. Kenapa Bapak ingin meluruskan semua masalah ini bersama Pak Bian? Apa hubungan Bapak dan Pak Bian sudah sedekat itu? Like, subscribe, dan komen ya. 123. Yudi tersenyum tipis. Tentu saja hubungan saya dan Bian dekat. Bian calon menantu saya. Bian juga laki-laki yang baik. Dari awal dia pacaran dengan Dara, dia langsung menemui saya dan minta izin pada saya. Saya juga bisa merasakan Bian adalah laki-laki tulus dan pekerja keras. Hidupnya dia juga tidak neko-neko, bisa dibilang tidak jauh beda seperti saya. Kami juga sama-sama dari dunia bisnis, dan kami saling nyambung saat ngobrol. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dekat dengannya, ujar Yudi apa adanya. Para wartawan kembali mengangkat tangan. Untuk yang baju hitam, silahkan, ujar juru bicara Yudi. Terima kasih Pak, ini untuk Pak Yudi. Bapak bilang Pak Bian calon menantu Anda. Apa itu berarti Anda merestui hubungan mereka? Sementara gosip yang beredar, Bian anak tiri dari mantan istri Anda. Itu berarti hubungan mereka itu adik dan kakak tiri, yang mana mereka seharusnya tidak bisa bersatu. Apa ini karena Anda tidak lagi menganggap mantan istri Anda, sehingga Anda bersikap seolah apa yang dilakukan Pak Bian dan Dara adalah perbuatan yang benar? Ujar wartawan itu. Yudi menarik nafas pelan, raut wajahnya tetap terlihat tenang. Baik, saya rasa apa yang kamu tanyakan sudah mewakili yang lain, dan pertanyaan ini termasuk inti dari press conference kita kali ini. Saya sampai sejauh ini masih menganggap mantan istri saya juga sangat menghormati dan menghargainya karena sampai kapanpun dia tetap ibu kandung Dara. Saya memberi restu pada Dara dan Bian itu tentu ada alasannya. Saya bukan orang sembarangan, dan saya tidak gampang memberi restu. Sekalipun anak saya sudah cinta mati, saya akan menjadi orang pertama yang menantangnya, jika apa yang dilakukannya bertentangan dengan norma dalam masyarakat.
Jelas Yudi. Para wartawan kembali berlomba mengangkat tangan. Yang baju biru, silahkan. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Pak Yudi berkata, Anda punya alasan merestui Pak Bian dan Dara. Jika boleh tahu apa alasan Anda, Pak? Yudi menganggukkan kepalanya. Baik, sebelum saya memberitahukan apa alasan saya persilahkan kalian bertanya terlebih dahulu pada Bian. Apa ada yang mau bertanya pada Bian? Para wartawan kembali berlomba mengangkat tangan. Yang baju hitam sebelah yang baju putih, silahkan. Ujar juru bicara Yudi lagi. Terima kasih Pak, ini untuk Pak Bian. Pak Bian, kenapa Anda terlihat kekeh sekali mempertahankan hubungan Anda dengan Dara? Padahal hubungan kalian jelas salah, dan ayah Anda juga sepertinya tidak setuju Anda pacaran dengan Dara. Bian menarik napas pelan, dan raut wajahnya juga terlihat tenang. Tidak ada yang salah dengan hubungan saya dan Dara. Apa salah laki-laki berstatus single mencintai perempuan berstatus single juga? Tentu saja tidak ada yang salah, bukan? Dan di sini saya ingin menjelaskan semuanya kenapa saya kekeh mempertahankan hubungan saya dengan Dara. Saya juga tidak mau karena saya masyarakat yang melihat berita tentang kami menjadi resah. Saya jelas tidak mau itu terjadi. Saya sangat sadar status kami, dan seharusnya kami bisa memberikan contoh yang baik, bukan sebaliknya. Saya pribadi berani mencintai Dara, itu karena Dara bukanlah adik tiri saya, seperti yang diberitakan saat ini. Jelas Bian, maksudnya Pak Bian. Kompak beberapa para wartawan. Ya, saya bukanlah anak kandung dari Agung Purnama seperti berita yang beredar saat ini. Tidak ada hubungan darah antara kami. Para wartawan tampak terkejut mendengarnya. Begitu juga dengan Agung Purnama. Pulpen Agung Purnama sampai terlepas dari genggamannya. Semua mata dalam ruangan rapat juga tertuju padanya. Bagaimana Bian bisa tahu kalau dia bukan anak kandungku? Batin Agung Purnama. Kembali ke kantor Sanjaya. Saya selama ini memilih bungkam, karena saya sangat menghormati dan menghargai diri saya. Biar bagaimanapun, dia yang sudah membesarkan saya, tapi karena semua masalah saat ini, saya tidak mungkin diam terus. Saya harus mengungkapkan kebenarannya, ujar Bian. Apa Pak Bian berkata jujur? Selama ini tidak pernah ada berita yang mengatakan Pak Bian hanya anak tiri. Bahkan Pak Agung Purnama sendiri tidak pernah mengatakan kalau Anda hanya anak tiri. Ujar salah satu wartawan. Bian kembali menarik nafas pelan. Tentu saja berkata jujur, saya tidak sedang mengarang cerita untuk menyelamatkan nama baik saya dan Om Yudi. Dedi saya sendiri juga tidak pernah mengatakan pada saya kalau saya hanya anak tiri. Saya tahu ini semua setelah momi saya meninggal. Mendiang momi saya menulis surat pada saya dan menceritakan semuanya. Sebelumnya juga saya hanya pasrah saja, karena saya sama sekali tidak tahu siapa ayah kandung saya. Saya mau mencarinya juga tidak tahu harus memulainya dari mana. Tapi semua berubah setelah saya bertemu dengan Tante Dea, istri Om Yudi. Berkat Tante Dea dan Om Yudi lah saya akhirnya bisa bertemu dengan keluarga ayah kandung saya. Saya benar-benar berterima kasih pada Om Yudi dan Tante Dea. Jelas Yudi, bagaimana mungkin Pak Yudi dan Ibu Dea mempertemukan Pak Bian dengan keluarga? Apa Pak Yudi dan Ibu Dea kenal dengan mendiang ibu Anda? Bukankah itu ceritanya sudah sangat lama? Ujar salah satu wartawan. Dia merasa cerita Bian tidak masuk akal. Bian sepertinya mengarang bebas saja. Bian tersenyum tipis. Jangankan para wartawan, dia saja masih suka tidak percaya bisa bertemu dengan keluarga ayah kandungnya. Baiklah, sebelum saya menjawabnya, dan biar apa saya katakan tidak dianggap mengada-ngada, saya akan panggilkan keluarga saya terlebih dulu. Ujar Bian. Para wartawan kembali terlihat antusias dan mengarahkan kameranya ke pintu masuk. Kakek dan nenek yang sebelumnya sudah bersiap-siap melangkah masuk dengan perlahan. Cekrek cekrek cekrek. Para wartawan kembali mengambil foto kakek dan nenek. Sementara itu Agung Purnama,
tampak mengepalkan kuat tangannya. Dia kenal dengan kakek dan nenek, orang yang diakui Bian pengontrak rumahnya. Ini Bian maksudnya apa? Apa dia sudah membohongiku? Batinnya, lain Agung Purnama lain juga dengan Doni. Doni tampak tersenyum senang begitu melihat kakek dan nenek. Terlebih lagi saat melihat penampilan kakek dan nenek. Meski usia mereka tidak lagi muda, penampilan mereka terlihat berkelas, dan Doni yakin ini pasti ulah Dara dan sekutunya. Kerja bagus Dara, batinnya. Kembali ke kantor Sanjaya, kakek dan nenek sudah duduk manis di kursi masing-masing. Apa ini keluarga yang Pak Bian maksud? Tanya salah satu wartawan. Bian mengangguk mantap. Ya, mereka ini adalah orang tua dari mendiang ayah saya, kakek dan nenek saya. Sebentar, ujar Bian kemudian mengambil bingkai foto yang dibawa nenek. Bian kemudian menunjukkan foto itu pada semuanya. Para wartawan mulai bertanya-tanya, orang dalam foto itu seperti Bian, tapi kalau dilihat dari penampilannya itu sangat jadul. Bian gak mungkin berpenampilan seperti itu. Kalian pasti bertanya-tanya tentang orang dalam foto ini, terlihat hampir sama dengan saya, tapi ini jelas bukan saya. Itu juga yang dirasakan Tante Dea saat pertama kali bertemu dengan saya. Dia sampai terdiam saat pertama kali menatap wajah saya, karena wajah saya mengingatkannya pada seseorang, dan seseorang itu adalah orang yang di foto ini. Orang yang ada di foto ini adalah mendiang ayah saya, dan Tante Dea kenal dengan mendiang ayah saya. Tante Dea dan Om Yudi juga yang mencari kakek dan nenek, dan mempertemukannya dengan saya. Saya sampai tidak bisa berkata-kata, mengingat kebaikan mereka. Saya yang bisa dibilang hanya orang asing, tapi mereka yang mau repot untuk saya. Kami juga sengaja melakukan tes DNA supaya semua jelas, dan hasil tes DNA-nya sama. Saya adalah cucu kandung dari kakek dan nenek. Jelas Bian. Para wartawan tampak takjub mendengarnya, dan mereka kembali berlomba mengangkat tangan. Silakan yang baju biru. Terima kasih Pak. Ini untuk Pak Yudi. Apa alasan Anda mau melakukan ini semua untuk Bian? Apa karena dia pacar anak Anda? Bisa iya, bisa juga tidak. Saat pertama kali bertemu saya bisa merasakan kalau dia laki-laki baik, tidak neko-neko dan pekerja keras. Setelah kami mengobrol saya juga bisa merasakan beban yang sangat besar dalam dirinya. Beban yang berusaha keras dia tutup rapat. Dalam hati kecil saya tergerak untuk membantunya, membantu dia melepaskan semua bebannya. Untuk itu saat dia mendapat masalah, tanpa pikir panjang saya langsung membantunya. Dan saya tidak menyesal sudah membantunya. Terlebih saat menyaksikan dengan mata saya sendiri, bagaimana pertemuan Bian dengan keluarganya. Begitu juga saat tes DNA keluar dan hasilnya sama. Saya ikut terharu sekaligus merasa bangga, saya seperti habis memenangkan tender besar. Sekarang semuanya sudah jelas bukan, kenapa saya merestui hubungan Dara dan Bian. Melihat ketulusan Bian dalam mencintai anak saya dan kerja keras Bian, saya rasa tidak ada alasan bagi saya untuk tidak merestui hubungan mereka. Jelas Yudi. Para wartawan tampak berbisik-bisik. Mereka kagum dengan sikap bijak Yudi. Sekarang apa semuanya sudah jelas? Apa masih ada pertanyaan lagi? Ujar juru bicara Yudi. Para wartawan kembali mengangkat tangan. Yang baju putih silahkan. Terima kasih Pak. Ini untuk Pak Bian. Sebelumnya saya minta maaf Pak sudah pernah memuat artikel yang tidak baik tentang Bapak. Saya janji Pak, akan segera menghapusnya. Bian menganggukkan kepalanya. Pak Bian, dengar-dengar karena masalah ini, katanya Pak Bian mau dipecat. Apa itu benar? Like, subscribe, dan komen ya. 124. Bian tersenyum tipis dan mengangguk mantap. Ya, kabar itu benar dan sudah sampai di telinga saya. Saya memang belum mendengar pemecatan itu secara resmi dari pemilik saham, tapi saya cukup tahu diri. Saya sadar saya siapa, dan saya juga tidak punya hak apa-apa atas perusahaan itu. Saya hanya karyawan.
Saya juga sudah membicarakan hal ini pada Om Yudi, dan Om Yudi kapanpun siap menerima saya di perusahaannya walau tidak dengan posisi yang sama. Saya dan Om Yudi juga sudah banyak membahas bisnis baru yang akan kami buat ke depannya. Jadi siap-siap saja kalian melihat perusahaan Sanjaya yang semakin hebat lagi ke depannya, dan menurut saya Sanjaya Group sangat pantas untuk itu. Saya berkata demikian karena saya sudah bertemu dan kenal dengan mereka para pemilik saham perusahaan Sanjaya. Selain mereka pekerja keras, mereka juga sangat-sangat baik. Suka membantu orang tanpa peduli siapa orang tersebut. Salah satu contohnya itu Dr. Darmen sepupu Om Yudi. Dr. Darmen pernah menyelamatkan hidup saya, saat saya sangat terpuruk karena kehilangan mami saya. Sampai sekarang pun saya masih ingat kata-katanya. Kata-katanya yang bisa membuat saya terus bertahan sampai sekarang. Dan dalam kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih padanya. Dr. Darmen, terima kasih banyak. Saya sangat berharap setelah ini bisa bertemu dengan Dr. Darmen. Semoga Dr. Darmen dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Jelas Darmen. Darmen dan Giselle yang sedang nonton saling menatap. Darmen mengangkat bahunya. Dia tidak ingat dengan Bian. Pasien yang ditemuinya sangat banyak orang. Tidak hanya di rumah sakit, terkadang di tempat tak terduga juga Darmen sering memberi pertolongan pada orang sakit. Sementara itu di kantor Agung Purnama, Doni mengacungkan jempolnya. Dia yang memberitahukan tentang Dr. Darmen pada Bian. Sebelumnya Doni sempat kaget saat Ratu menunjukkan foto orang tuanya. Doni masih ingat banget dengan wajah Dr. Darmen, dan dia baru tahu Dr. Darmen sepupu dari Yudi. Lain Doni lain dengan Agung Purnama. Agung Purnama mengepalkan kuat tangannya, dia sangat marah. Dia mulai takut setelah ini akan banyak yang mencibirnya dan mengatainya. Benar dugaan Agung Purnama. Dalam ruangan tersebut beberapa dari mereka yang masih bersih hatinya tampak menatap tidak percaya pada Agung Purnama. Mereka baru sadar kenapa Agung Purnama bisa setega itu pada Bian. Padahal masalah Bian hanya menyangkut masalah pribadinya, bukan masalah perusahaan. Mereka jadi curiga jangan-jangan yang menyebarkan gosip-gosip itu adalah Agung Purnama. Kecurigaan tidak hanya di sekitar kantor Agung Purnama. Orang-orang yang menonton press conference juga sudah ramai berkomentar. Sudah banyak juga yang mengambil video Bian dan menguploadnya. Banyak sekali komentar-komentar yang tertuju pada Agung Purnama. Saya tidak menyangka Agung Purnama ternyata ayah tiri yang sangat kejam, dan tega-teganya dia berbuat sejahat itu pada anak yatim piatu. Kasihan Bian, hidupnya pasti sangat berat selama ini. Saya jadi menyesal sering belanja di mall milik Agung Purnama. Mulai besok saya tidak mau lagi berkunjung ke mallnya biar dia bangkrut sekalian. Iya benar, saya tahu mallnya. Saya juga ogah berkunjung ke mallnya lagi. Dasar ayah tiri yang kejam, tega-teganya dia berbuat jahat pada Bian yang ganteng. Bian ternyata sangat ganteng ya, sayang sudah ada yang punya. Dasar ayah tiri kejam. Lebih jahat dari ibu tiri kejam. Saya jadi curiga jangan-jangan dia yang sengaja menyebarkan gosip-gosip Bian. Ayah tiri playing victim, gak punya perasaan. Benar itu, gosip-gosip itu pasti sumbernya dari orang-orang dalam juga. Sudah pasti tujuannya untuk menghancurkan Bian. Bian, kamu hebat, dan kamu sudah bertemu dengan orang tepat. Saya ikut mendoakan kesuksesan kamu Bian. Sudah saatnya kamu bahagia Bian, dan gak usah pedulikan orang-orang jahat itu lagi. Saya setuju, keluarga Sanjaya sangat tepat untuk kamu Bian. Saya juga ikut kagum pada mereka. Yudi Sanjaya juga sangat bijak, dan dia pintar menyelesaikan masalahnya. Dia memang pantas jadi seorang pemimpin. Saya mau ke warung dulu saya mau borong biskuit dan permen produk Sanjaya Group. Saya ngikut borong, mulai hari ini produk Sanjaya Group akan menjadi makanan favorit keluarga saya. Hidup Sanjaya Group, semoga semakin sukses dan cabangnya lebih banyak lagi. Saya mau makan ke restoran mereka saja,
dengar-dengar mereka ada restoran di Jakarta. Hei, dengar-dengar Dara juga punya bisnis kafe, saya mau nongkrong di kafenya saja. Teman-teman, ada gosip baru nih, dengar-dengar Dara juga pernah dituduh maling dan dilaporkan ke polisi sama ibu kandungnya sendiri. Dan berita ini dari sumber terpercaya. Si ibu kandung ternyata jauh lebih kejam dari si ayah tiri. Tega-teganya dia menuduh anaknya seperti itu. Apakah itu benar? Berarti mereka adalah pasangan yang sama-sama kejam, pantas saja mereka berjodoh. Orang jahat memang jodohnya orang jahat. Pantas selama ini mereka sangat menutup diri dari media. Saya curiga jangan-jangan mereka takut kejahatan-kejahatan mereka terbongkar. Iyo, oga banget saya, pada orang-orang kaya tapi berhati iblis. Nah benar itu, pantas saja Dara juga ngikut ayahnya. Ayahnya sudah pasti ayah yang baik, dan ayah yang baik selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Bukannya malah ingin menjebloskan anaknya ke penjara. Dara, sudah saatnya kamu hidup bahagia, dan saya ikut berdoa untuk kebahagiaan kamu. Masih banyak komentar-komentar yang ditujukan pada Agung Purnama, Bian dan yang lainnya. Komentar-komentar mereka banyak yang menuduh Agung Purnama, ayah yang jahat dan tidak punya perasaan. Harga diri seorang Agung Purnama seketika jatuh. Bahkan cibiran untuk Agung Purnama lebih parah dari cibiran pada Bian waktu itu. Banyak juga yang komentar yang mengungkapkan kekaguman pada keluarga Sanjaya. Dan itu semua sangat baik untuk keluarga Sanjaya. Tren positif keluarga mereka berdampak pada bisnis mereka. Orang-orang jadi berlomba-lomba mencari tahu tentang keluarga mereka. Barang-barang produksi perusahaan mereka permintaannya seketika meningkat tajam. Dan ini tentunya membuat saham mereka kembali naik. Sementara untuk perusahaan Agung Purnama sendiri, hanya dalam waktu singkat kepercayaan masyarakat menurun drastis dan membuat saham mereka menurun cepat. Ini benar-benar kabar buruk bagi seorang Agung Purnama. Dia sudah kena batunya. Agung Purnama yang sudah tidak tahan dengan tatapan mata yang tertuju padanya, bangun cepat dari duduknya dan keluar dari ruang rapat dengan langkah marah. Semua yang di ruang rapat tampak terkejut melihatnya. Franz, orang kepercayaannya yang sebelumnya ingin ditunjuk untuk menggantikan Bian, ikut bangun dari duduknya dan mengejar Agung Purnama. "Pak Agung, tunggu," panggilnya begitu mereka sudah di luar. Agung Purnama berhenti sejenak. "Ada apa?" tanyanya dingin dan tanpa menoleh. "Kenapa Bapak pergi? Kita bahkan belum mulai meetingnya, Pak. Saat ini perusahaan kembali kacau dan Bapak harus segera memilih CEO yang baru untuk menangani masalah ini, Pak. Jangan sampai cabang yang di luar negeri juga ikut terkena dampak dari masalah ini. Tidak ada itu CEO baru, dan tidak ada pemecatan pada Bian." "Pak, tidak bisa begitu, Pak. Bapak tidak bisa jadi pelin-pelan begini. Ini menyangkut nasib ribuan karyawan, Pak," ujar Franz. "Di sini saya yang bosnya, bukan kamu, ingat itu," tegasnya dan kembali melanjutkan langkahnya. Franz mengepalkan kuat tangannya. Gagal sudah keinginannya jadi CEO. Sementara itu di kantor Sanjaya, Bian dan Yudi mengakhiri press conference mereka dengan perasaan senang dan lega. Akhirnya mereka bisa meluruskan semua masalah. Terlebih Bian, bebannya yang selama ini dia tutup rapat akhirnya bisa dia keluarkan semuanya. "Terima kasih semua, saya berharap apa yang kalian dengar hari ini, kalian tulis apa adanya. Dan terima kasih juga kalian sudah tertib hingga press conference ini bisa berjalan dengan lancar," ujar Yudi. "Kami juga berterima kasih banyak Pak Yudi dan Pak Bian. Semoga kalian terus kompak, dan perusahaan Sanjaya lebih maju lagi. Kakek dan nenek juga sehat-sehat terus," ujar wartawan. Bian, kakek dan nenek tersenyum mendengarnya. "Terima kasih, kami duluan," ujar Bian melambaikan tangannya, diikuti kakek dan nenek, juga Yudi. Kedatangan Bian langsung disambut pelukan hangat dari Dara. Yudi dipeluk Dea, sedangkan kakek dan nenek dipeluk Ratu. Dara sangat senang semuanya berjalan lancar,
dan nama-nama baik Bian dan harga dirinya sudah membaik, bahkan jauh lebih baik. Begitu juga dengan ayah. Selamat ya Ai, aku sangat senang, ujar Dara sambil mengeratkan pelukannya. Iya sayang, aku juga sangat senang. Akhirnya semua bebanku terangkat juga sayang. Aku juga tidak perlu lagi pura-pura pada Dedi. Iya Ai. Ai, barusan Ratu ditelepon Doni, katanya Ai gak jadi dipecat. Ujar Dara. Gak jadi dipecat sayang, bagaimana bisa? Bingung Bian. Like, subscribe, dan komen ya. 125. Iya Ai, kami juga sangat terkejut mendengarnya. Biar lebih jelasnya, hubungi Pak Doni saja. Iya sayang, aku pasti akan menghubunginya. Masalah itu nanti saja kita urus, sekarang kita merayakan keberhasilan kita dulu. Iya Ai. Bian kemudian beralih pada Dea. Bian, selamat. Apa yang sudah kalian rencanakan berjalan dengan lancar, dan orang-orang yang sebelumnya mencibir kamu sekarang beralih mendukung kamu. Ujar Dea sambil memeluk Bian sebentar. Ita tante, dan ini berkat doa tante juga. Sekali lagi terima kasih banyak tante. Iya sama-sama. Oh iya, grup Wa keluarga Sanjaya sudah heboh banget membicarakan kamu, dan mereka mau bertemu dengan kamu. Terutama Darmen, dia masih penasaran kalian bertemu di mana. Bian tersenyum. Pertemuan itu memang sudah lama tante, dan kami bertemu di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung, tepatnya di parkiran rumah sakit. Saat itu hampir saja nyawa saya tidak tertolong. Doni yang sangat panik langsung teriak minta tolong begitu turun dari mobil. Kebetulan Dokter Darmen juga baru sampai di parkiran. Dia langsung menolong saya dan memberi pertolongan pertama pada saya. Padahal tujuannya ke rumah sakit hanya menemui temannya. Begitu juga setelah saya selesai ditangani dokter lain. Sebelum pulang dia menyempatkan singgah di ruangan saya dan menasehati saya. Dia juga sempat marah dan mengatai saya laki-laki lemah. Entah kenapa kata-katanya selalu terngiang-ngiang di benak saya. Jelas Bian. Dea mengangguk mengerti, sudah tidak heran dia mendengar kebaikan Darmen. Oh iya tante, tentang yang tante bilang keluarga Sanjaya ingin bertemu saya juga ingin sekali bertemu dan mengenal mereka semua. Saya juga berencana mau buat syukuran kecil-kecilan untuk nenek dan kakek. Hanya saja saya gak ada pengalaman mengurus ini semua. Sekali lagi saya mau minta bantuan tante untuk mengurusnya. Kalau masalah itu kamu tenang saja, kamu mau syukurannya dilakukan di mana? Saya terserah tante saja di mana baiknya. Bagaimana kalau di rumah kamu saja? Itu juga tidak masalah tante. Satu lagi, kapan kamu mau diadakan syukurannya? Tanya keluarga Sanjaya saja tante, sesempatnya kalian saja karena tamunya juga hanya keluarga Sanjaya, serta tambahan Doni dan orang tuanya serta Dokter Anto dan istrinya. Oklah, serahkan saja semuanya sama tante. Nanti kamu terima beres saja. Iya tante, sekali lagi terima kasih banyak tante. Sama-sama. Calon kakak ipar mau mengadakan syukuran nih ye. Ratu diundang juga kan calon kakak ipar. Goda Ratu menggandeng tangan Dea. Tentu saja Ratu, dan Ratu harus datang. Oke calon kakak ipar. Ratu, sejak kapan Bian jadi calon kakak ipar kamu? Bian belum sampai di tahap itu Ratu. Ujar Yudi ikut merangkul istrinya. Kata siapa belum sampai, Mas Bian sudah melamar Princess. Itu berarti dia sudah sah jadi calon kakak ipar Ratu dong om. Ujar Ratu santai. Dea dan Yudi seketika menatap Dara dan Bian bergantian. Princess, Bian sudah melamar kamu sayang dan kamu menerimanya? Tanya Yudi. Dara menggelengkan cepat kepalanya. No ya, Bian belum melamarku. Bohong om, Noh lihat cincinnya Princess om, dan itu cincin dari Mas Bian. Ujar Ratu tidak mau kalah. Yudi kembali menatap Dara. Enggak ya, ini bukan cincin lamaran, ini hanya cincin tanda jadian. Sejak kapan cincin sebagai tanda jadian? Ya sejak-sejak,
Ratu bilang pada ayah ini bukan cincin lamaran. Ujar Dara gak tahu cara menjelaskannya pada ayahnya. Hahaha, Ratu hanya tertawa ngakak. Ratu kamu pasti mau ngerjai aku kan? Protes Dara. Hahaha, Ratu hanya terus tertawa. Hahaha. Ratu, gemas Dara menghampiri Ratu. Dara mengangkat tangannya dan langsung ditahan oleh Ratu. Hiat, Ratu dan Dara malah beradu tangan. Dea dan Yudi hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Udah biasa melihat Dara dan Ratu seperti itu. Nenek, kakek dan Bian juga ikut tersenyum melihatnya. Princess, Ratu udah sayang. Bercandanya nanti dilanjut lagi. Ayah juga sudah harus kembali kerja. Ujar Yudi. Oke ayah om. Kompak Dara dan Ratu. Sementara itu, Agung Purnama sudah sampai di apartemennya. Agung Purnama turun cepat dari mobilnya dan banting pintu. Agung Purnama melangkah dengan cepat. Dia masih sangat marah. Dia tidak bisa terima dengan apa yang dilakukan Bian, dan karena Bian semua rencananya gagal total, dan kalau begini terus bisa-bisa dia bangkrut. Agung Purnama kembali melangkah cepat begitu turun dari lift. Tangannya terkepal dengan erat, mungkin jika ada yang menghalangi langkahnya orang itu pasti sudah terkena tonjokannya. Emosinya sudah sampai ke ubun-ubun. Agung Purnama membuka kasar pintu apartemennya. Tangannya semakin terkepal erat, dan raut wajahnya sangat marah saat melihat kedua istrinya sedang asik tertawa sambil melakukan pedicure dan manicure. Mereka bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan semuanya baik-baik saja. Brak, Agung Purnama memukul kuat meja. Ayu dan Sinta yang sedang asik cerita seketika menoleh. Begitu juga dengan kedua orang yang melakukan pedicure dan manicure. Mas Agung kenapa? Kaget Sinta campur takut melihat wajah Agung Purnama. Seumur hidupnya baru kali ini dia melihat wajah Agung Purnama semarah ini. Kalian berdua keluar, marah Agung Purnama menunjuk kedua orang yang melakukan pedicure dan manicure. Kedua orang itu langsung keluar tanpa banyak tanya. Seram dia melihat wajah marah Agung Purnama. Mas Agung kenapa? Tanya Ayu gugup campur takut. Kenapa kamu bilang hah? Kamu masih tanya saya kenapa? Apa kamu tidak punya ponsel? Apa kamu tidak lihat berita hari ini? Semuanya sudah hancur, marah Agung Purnama. Brak, Agung Purnama kembali memukul meja. Bahkan peralatan pedicure dan manicure yang tidak berdosa dia lempar. Ayu dan Sinta saling menatap. Mereka masih bingung, apa maksud Agung Purnama mengatakan hancur. Sinta cepat-cepat mengambil ponselnya dan Ayu ikutan menatapnya. Sedangkan Agung Purnama sudah terjatuh di lantai dan memukul-mukul meja. Mata Ayu dan Sinta seketika membola begitu melihat banyaknya berita tentang Agung Purnama. Hampir semuanya berita negatif tentang Agung Purnama. Mas kenapa bisa jadi begini? Tanya Ayu gugup. Brak, Agung Purnama kembali memukul meja. Bian ternyata sudah tahu semua, dan itu sejak mominya meninggal. Ujar Agung Purnama menundukkan kepalanya. Agung Purnama mulai mengerti kenapa Bian mulai menunjukkan perlawanannya. Ternyata Bian diam-diam sudah memikirkan cara membalasnya. Terus kita harus gimana mas? Kalau begini terus perusahaan Agung Purnama bisa bangkrut. Ujar Sinta khawatir. Sinta benar-benar tidak bisa jika harus kehilangan kehidupan mewahannya. Agung Purnama hanya diam memejamkan matanya dan mengepalkan kuat tangannya. Mas, ujar Ayu dan ikut duduk kemudian mengusap punggung Agung Purnama. Saya juga gak tahu, saya juga lagi pusing, teriak Agung Purnama. Ayu seketika terdiam dan tidak berani mengusap punggung Agung Purnama lagi. Ayu takut emosi Agung Purnama tidak terkendali lagi. Sinta juga memilih diam dan menelan ludah gugup. Untuk sejenak mereka sama-sama diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Perhatian mereka teralih saat ponsel Agung Purnama berdering. Ayu dan Sinta sama-sama menatap Agung Purnama. Agung Purnama mengambil cepat ponselnya. Ada apa? Tanya cepat. Pak, saham kita semakin turun.
Kita harus segera meeting untuk mencari jalan keluarnya, Pak. Pak Bian juga tidak datang-datang ke kantor. Iya, saya tahu, ujar Agung Purnama dingin dan langsung mematikan sambungan teleponnya. Agung Purnama menggenggam erat ponselnya dan tatapannya sangat marah. Aku tidak bisa diam saja. Aku tidak mau Agung Purnama Group sampai bangkrut, ujar Agung Purnama, dan dengan cepat bangun dari duduknya. Sinta dan Ayu tetap diam dan memperhatikan gerak-gerik Agung Purnama. Agung Purnama memainkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Tut tut tut. Agung Purnama mondar-mandir saat teleponnya tidak diangkat. Agung Purnama tidak menyerah, dia kembali menghubungi nomor tersebut. Tut tut tut. Halo, kita harus bicara Bian, ujarnya cepat. Besok saja, aku lagi sibuk, ujar Bian mau membalas dadinya. Bian tidak peduli disebut anak durhaka, sesekali Dedi memang harus dibalas. Tidak bisa Bian, ini masalah penting dan kita harus bertemu sekarang. Maaf Dat, saya tidak bisa, tegas Bian. Gak mungkin gak bisa Bian. Kamu ke kantor sekarang, ingat kamu itu masih CEO. No, aku bukan lagi CEO. Bukankah Dedi sudah memecatku? Barang-barangku juga sudah aku bereskan. Gak bisa begitu Bian, kamu tidak jadi dipecat. Enggak Dat, aku maunya dipecat, dan aku terima dipecat meski tanpa pesangon dan izin sahamku dicabut. Keke Bian, enggak Bian, kita harus bicara. Ingat Bian, Dedi orang pertama yang menimang kamu saat kamu lahir. Apa seperti ini cara kamu membalas Dedi? Ujar Agung Purnama memaksa Bian. Bian terdiam sejenak. Baiklah, kita bertemu. Putus Bian. Like, subscribe dan komen ya. Bersambung.